jikalau logikanya, dengarkan dulu. Jikalau logikanya seperti itu, berarti Pak Bom tidak mengakui kalau di perjanjian lama itu ada kristologi. Gitu loh. Artinya begini saja, harusnya Pak Bom jangan keluarkan batasan tadi, harus dari perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama tidak ada kristologi, ya repot, Bapak pakai kitab suci perjanjian baru saja. Tenang. Sebentar ya. Sebentar. Benar. Sebentar. Oke. Ya, begini ya. Oke. Ini saya sebelum ini kita mulai 45 menit kalian akan tektokan langsung. Saya kasih tahu ya, hati-hati dengan logical fallacy atau cacat logika. Tadi Pak Bom belum masuk pelanggaran ya, saya masih pemberitahuan, saya masih toleransi. Nanti kalau Bro AB pun juga begitu, saya kasih toleransi sekali. Ya, oke, toleransi ya, baru mulai dihitung pelanggaran itu setelah toleransi. Tadi seperti Pak Bom contohnya itu ad hominem, menyerang pribadi, itu nggak boleh dalam dialektika akademis, ya. Bukan, maksudnya Pak Timothy juga tolong fokus ya. Saya ada protes sedikit. Tolong fokus dengan judul hari ini. Ingat ya, judul hari ini Teofani dan Kristologi ya. Tolong ya. Iya, paham Pak Bom. Paham. Oke, Bro Abe siap? Siap, saya siap. Oke, Pak Bom siap? 45 menit kita mulai dari sekarang, gas teman-teman. Oke. Saya sudah tunjukkan tadi di dalam Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Artinya ada mukanya dong. Ini TikTok kah? TikTok kah? Saling TikTok kah? Berarti darah dan daging. Pak Timothy, Ini tekan. Coba anak Batak tunjukkan data dulu. Di mana firman itu telah menjadi manusia, mempunyai darah dan daging. Silakan. Ini Teofani dan Kristologi ya. Ya, bicara saja, saya buka di sini, nggak apa-apa. Bicara aja di mana ayatnya. Nah, ini dia. Firman itu telah menjadi daging. Kita bicara tentang Kristologi nih, bukan Teofani. Silakan. Ya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan seperti dubbing suaranya. Maaf, saya terganggu. Maaf, saya terganggu. Karena dubbing suaranya, saya terganggu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Artinya berhadapan muka berarti darah dan daging. Berikutnya di dalam Kejadian 18. Ini dia. Anak Batak, sabar dulu anak Batak. Di mana ayat Alkitab? Tunjukkan satu dalil, jangan kau tafsir. Seperti saya tadi membawa dalam saya membawa dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Saya menjelaskan dua dalil. Ibrani 2 ayat 14, Roma 8 ayat 3, tunjukkan, itu namanya kristologi ya, tentang firman itu berbicara tentang hakikat. Tunjukkan dalam perjanjian lama firman itu telah menjadi manusia, mempunyai darah dan daging. Silakan. Baik. Tadi sudah saya tunjukkan dalam Kejadian 33 ayat 11, nih saya tunjukkan lagi. Di mana secara eksplisitnya? Berpunya muka loh, punya muka, berhadapan muka. Sebentar, di mana tunjukkan datanya? Sebentar Pak Bom, sebentar Bro Abe. Ini Bro Abe peringatan Bro Abe. Ini yang namanya cacat logika, circular argumentum. Substansi pertanyaan Pak Bom adalah di mana dalilnya. Nah itu tadi substansinya pertanyaan Pak Bom. Nah kalau memang tidak ada dalilnya, jawab jujur aja gitu loh. Itu maksudnya. Kenapa ini peringatan tidak ada? ya. Saya tunjukkan tadi. Kenapa tidak ada, saudaraku? Ini apa? Ini. Oke. Gini, silakan kita akan lihat apakah di situ ada kata darah dan daging. Silakan Bro. Coba. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Di situ ada muka loh. Muka itu daging atau tidak? Kalau ini tidak cukup, saya baca Kejadian 18, kan begitu. Saya lihat nih Kejadian 18. Kejadian 18 ya. Sebentar. Mana mungkin saya tidak membawa data. Ini dia. Kalau ini bukan darah dan daging apa? Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk
Saya terganggu dubbing itu, Pak. Saya terganggu, sangat terganggu. Ini ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri. Orang dong yang dilihatnya. Dan mereka kalau kawan-kawan baca ini sampai selesai, mereka makan lagi. Berarti darah dan daging dong. Fix ya, silakan Pak. Bentar, Bro Abe, bentar. Ini masih peringatan ya. Gini, substansi pertanyaan Pak Bom di mana dalilnya Allah menjadi darah dan daging. Darah dan daging, kata darah dan daging itu yang dituntut Pak Bom, kamu tunjukin, Bro. Gitu. Kalau memang tidak ada nggak apa-apa, akui saja gitu. Itu maksud, kalau ada ya silakan tunjukkan. Itu lanjut. Baik, kita tidak bisa mengatur cara penulisan Alkitab. Artinya Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan Abraham melihat 3 orang. Ada 1 Yesus dan ada 2 saksi Allah. Ya, saya tambahkan dulu. Sebentar, saya tambahkan dulu, anak Batak. Begini, kita berbicara tentang kristologi. Berarti berbicara tentang kristologi, kita berbicara tentang kodrat ya. Kita bicara tentang hipostasis, kita bicara tentang karya keselamatan. Berbicara karya keselamatan, berarti kita berbicara tentang darah dan daging. Ingat, darah dalam Imamat 17 ayat 11, darah itu sebagai pendamai. Ya, untuk manusia, keselamatan manusia. Kita berbicara tentang kristologi, tentang masuk ke soteriologi, namanya keselamatan. Itu namanya. Sekarang Anda mengatakan bahwa kristologi, Anda bicara, saya diam. Saya sekarang bicara, Anda diam. Kalau Anda mau keras-keras suara, saya mau tanyakan sama Anda tolong tunjukkan ya, saya sudah tunjukkan kristologi, bagaimana Allah menyelamatkan manusia dan menjadi manusia mempunyai darah dan daging. Karena manusia berdosa, Adam dan Hawa mempunyai darah dan daging. Sekarang Anda tunjukkan, Anda mengatakan bahwa Yesus sudah ada dalam hal dia menjadi darah dan daging di dalam perjanjian lama. Saya kejar ini. Coba tolong tunjukkan satu dalil dalam ilmu yang Anda pahami mengatakan kristologi sama dengan teofani, bahwa Yesus pernah datang di dalam perjanjian lama mempunyai darah dan daging. Silakan tunjukkan satu dalil. Kalau ada, hari ini saya tutup channel saya. Silakan. Saya sudah tunjukkan 2. Saya sudah tunjukkan 2 bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Saya minta ayat Alkitab letterlek. Karena firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang mengajar untuk mendidik orang dalam kebenaran. Silakan tunjukkan data. Seperti tadi saya tunjukkan dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14, sebentar saya baca. Ibrani 2 ayat 14, Roma 8, karena dalam daging manusia telah berdosa. Itu kristologi. Silakan Anda jelaskan sama saya. Jangan standar ganda, saudara. Loh, standar ganda bagaimana? Anda mengatakan teofani, Yesus pernah. Sebentar. Saya kejar Anda punya pernyataan. Kenapa saya menyerang Anda? Karena Anda mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama Allah pernah datang menjadi manusia mempunyai darah dan daging. Kalau Anda berkatakan teofani, itu boleh, silakan. Di mana ayatnya? Bahwa Allah pernah datang menjadi manusia mempunyai darah dan daging. Silakan, saya tunggu itu. Saya sudah tunjukkan tadi di dalam Keluaran 33 ayat 11. Bentar Bro Abe, biar dirimu tidak jatuh ke dalam pelanggaran, karena tadi sudah lewat mata toleransi. Pertanyaan Pak Bom, di mana ayatnya Allah menjadi manusia memiliki darah dan daging di perjanjian lama? Memiliki darah dan daging. Letterlock Saya seperti sudah itu. tunjukkan, saudaraku, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Artinya darah dan daging dong, Darah ada dan mukanya. daging, brother. Enggak ada Loh, kata muka darah dan itu daging. bukan darah dan daging, muka. Muka itu apa? Yang Muka itu dituntut Pak apa? Bom Bukan ini kata dan darah daging. dan daging, brother. Yang Ini, dituntut Pak Bom begini. ini kata Boleh, darah dan boleh, daging. boleh. Apa maksudnya? Saya nggak paham. Boleh saya Silakan, ini Babe, dulu silakan, satu. Babe. Ya, gini anak Batak. Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Sebentar. Anak Batak, kau di dalam ini, maaf ya, kau menafsirkan muka itu darah dan daging. Karena di dalam Alkitab, sebentar dulu anak Batak. Jadi artinya kau menafsirkan sendiri. Karena Alkitab tidak pernah menjelaskan bahwa muka itu adalah darah dan daging. Bisa saja muka itu tembok. Bisa saja muka itu bukan darah dan daging. Jadi itulah yang dimaksud. Itu artinya. Oke, baik. Oke, sebentar, karena hanya muka. dengar, Oke, saya sebentar, terima. Saya terima. sebentar Karena hanya dulu, muka. Sebentar, Pak. Karena hanya dulu. muka saja gini loh. Anak Batak Sekarang udah berapa lawan berapa bagaimana? ini? Sebentar, anak Batak kalau namanya, orang itu muka tembok.
Itu darah dan daging atau bukan? Saya tanya. Bukan. Iya bukan, Tetapi makanya Musa kan berhadapan muka. makanya Oke lah, jangan oke lah, jangan mengenai kau muka. tafsir, Oke, skip masalah muka. jangan Saya kau tunjukkan dia tafsir makan, sendiri. mana? Itu darah dan daging. Oke, yang lain ini, silakan Bro Abe itu. udah paham, Bro Abe. Ya, oke, Tolong, udah paham. Oke, dulu, lanjut, Bapak. lanjut, Oke. lanjut. Coba, Silakan, oke, Bro Abe, skip aja tunjukkan muka itu. dalilnya. Karena di situ hanya ada kata muka, artinya itu muka tembok. Oke, skip muka. Abraham makan dengan Allah kok. Kejadian 18, Abraham mengangkat wajahnya, dia melihat 3 orang, apalagi itu. Terlalu banyak tafsir, nanti kita larinya. Yang tertulis jelas bahwa Allah datang ke dunia makan dengan Abraham. Abraham mengangkat mukanya. Coba saya putar kamera saya. Jangan seperti itu, saudaraku. Terlalu banyak tafsir nanti seperti itu. Sebentar ya, sabar dulu. Nah, kalau masalah muka tadi, oke lah. Putar kamera ya, lalu simpan. Oke nih. Kalau masalah muka tadi, muka tembok, muka apa, oke lah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Artinya ada 1 Yesus dan 2 saksi Allah yang akan selalu mendampingi Allah. Jadi kalau berbicara muka tadi kawan-kawan bisa plesetkan, oh itu karena muka tembok, karena itu bukan asli seperti itu. Nah, tetapi ini Abraham melihat 3 orang. Apalagi saudaraku yang kalian tuntut dari aku? Baik Bro Abe, maaf, ini pelanggaran pertama circular argumentum. Anda tidak menjawab substansi pertanyaan dari Pak Bombom. Nggak apa-apa. Oke, move on ya. Oke, silakan lanjut. Pak Bombom nggak boleh bertanya pertanyaan yang sama lagi Pak Bombom. Kalau Pak Bombom bertanya pertanyaan yang sama lagi, Pak Bombom jatuh pelanggaran juga. Oke, move on ya, lanjut. Ya, jadi baik begini. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20, khususnya ayat 19 sampai 20. Kita berbicara perjanjian lama, Pak. Kita berbicara perjanjian lama loh. Jangan Bapak menuntut aku menjawab dari perjanjian lama, giliran Bapak menjelaskan. Ini topiknya kristologi, supaya Anda paham, saya baca dulu. Jangan panas-panas, jangan kejang-kejang. Hanya iblis aja yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Moderator ini tidak. Jadi 2 Petrus 1 ayat 20. Bentar, izin, interupsi moderator. Sebentar Bro Abe. Pelanggaran pertama dari Pak Bombom mengatakan lawan debat itu iblis tidak mau mendengar. Bukan, jangan seperti firman Tuhan ini lagi baca. Nggak boleh. Lagi baca firman Tuhan. Nggak boleh. Saya bukan bilang anak Batak iblis, bukan Pak. Saya bilang saya lagi baca firman Tuhan. Hanya iblis yang tidak suka dengar firman Tuhan. Saya bilang saya lagi baca, bukan kecuali saya bilang anak Batak iblis boleh itu et hominem. Saya bilang saya lagi baca firman Tuhan, tolong didengar. Hanya iblis yang tidak mau dengar firman Tuhan, Pak Timothy. Paham ya? Kecuali saya sebut nama orang, itu boleh. Bicara dengan moderator. Saya ingin bicara dengan moderator. Sebentar. Saya lagi berbicara firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 20 yang terutama harus ketahui ialah bahwa nubuat dengar dulu. Moderator saudaraku, tunggu dulu. Saya ingin bicara dengan moderator. Silakan. Sebentar. Baik. Kalau giliran saya bicara, tolong didengar. Hanya firman Tuhan orang yang bisa dengar. Sebentar, anak Batak, sebentar. Saya ingin bicara dengan moderator. Oke, silakan kau bicara, saya diam. Silakan. Oke. Baik, izin moderator. Dia mewajibkan saya menjawab dari perjanjian lama, giliran dia menjelaskan dia ambilnya perjanjian baru. Bagaimana ini? Jangan standar ganda dong. Gini Bro. Namanya kristologi. Bentar, Saya ingin bicara. Judul kristologi. Kau mempertahankan sebentar. Kau mempertahankan kau punya pernyataan. Kau lagi berbicara teofani, saya lagi berbicara kristologi. Saya berbicara dengan moderator. Ya jangan framing saya. Pak Timothy sudah pelanggaran loh. Dia sudah menyerang saya loh. Loh. Sebentar. Iya. Sudah menyerang saya loh. Sebentar dulu. Ini Jangan gugatan kepada saya Pak Bombom, nggak apa-apa. Bukan menyerang Pak Bombom, menyerang saya ini.
Gini Bro Abe. moderator. Bro Abe kan gini sebentar ya, saya jelasin ya. Ya. Bro Abe kan membawa dalil kristologi dari perjanjian lama. Wajar toh Oke. Pak Bombo mintanya dalilnya dari perjanjian lama. Kecuali dirimu tidak membawakan dalil kristologi dari perjanjian lama, Pak Bombo minta dalil dari perjanjian lama, itu namanya cacat logika, false dilemma. Ya, oke. Ini Boleh yang saya bawa dari jawab? perjanjian lama. Boleh saya Ya jawab? kan? Wajar toh. Ya, Wajar. boleh saya jawab? Masa tidak boleh saya jawab? Nah, Maksudnya- jikalau logikanya, dengarkan dulu. Jikalau logikanya seperti itu, berarti Pak Bom Bom tidak mengakui kalau di perjanjian lama itu ada kristologi. Gitu loh. Artinya begini saja, harusnya Pak Bom Bom jangan keluarkan batasan tadi, harus dari perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama tidak ada kristologi, ya repot. Bapak pakai kitab suci perjanjian baru saja. Silakan moderator. Begini anak Batak, sebentar. Jangan kau bicara saja di sini. Saya juga dikasih bicara dong. Moderator dulu yang berbicara. Biarkan moderator. Ya kau jangan atur moderator di sini, mulut kau itu. Saya memberikan apa? Gini, Bro Abe sebentar. Tolong moderator, tolong keras ya. Makanya tadi Bro Abe dengar nggak waktu Pak Bom Bom prolog dan memberikan ini ya monolog, itu juga nggak ada sekalipun Pak Bom Bom membawakan dasar kristologi Pak Bom Bom dari perjanjian lama, itu nggak ada bro, semua dari perjanjian baru. Jadi nggak ada Dia tuntutan Pak Bom Bom mengatakan harus membawa kepada perjanjian saya lama harus dari perjanjian lama gitu. Kayak mana sih moderator? Namanya kita berdebat, masing-masing mempertanggungjawabkan perkataanmu. Saya ini kristologi dari perjanjian baru. Kau bilang Yesus pernah datang dalam perjanjian lama, mempunyai darah dan daging. Kau diam dulu, saya ngomong. Aduh, ini udah ketakutan. Jangan, sabar dulu dong. Saya ngomong dulu. Begini, Kau ngomong, saya diam. Tolong host, tolong di-mute dulu. Tolong di-mute, kau di-mute dulu. Kau di-mute, tolong diam dulu. Saya ngomong dulu. boleh. Begitu. Dengar dulu, kalau saya ngomong kau diam. Tadi kau ngomong saya diam nggak? Oke, silakan. Oke, diam dulu ya. Dengar. Silakan, Pak Bom Bom. Kita berdebat di sini tentang kristologi, oke? Kristologi berarti saya mempertahankan saya punya ilmu. Berarti saya membahas tentang kristologi, bagaimana firman Allah itu telah menjadi manusia. Kita berbicara kristologi berarti berbicara tentang kodrat, bagaimana pribadi kedua menambahkan kodratnya menjadi manusia. Saya membawa tadi Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14. Begini anak Batak, sebentar. Jangan kau bicara saja di sini. Saya juga dikasih bicara dong. Moderator dulu yang berbicara. Biarkan moderator. Ya kau jangan atur moderator di sini, mulut kau itu. Saya memberikan apa? Gini, Bro Abe sebentar. Tolong moderator, tolong keras ya. Makanya tadi Bro Abe dengar nggak waktu Pak Bom Bom prolog dan memberikan ini ya monolog, itu juga nggak ada sekalipun Pak Bom Bom membawakan dasar kristologi Pak Bom Bom dari perjanjian lama, itu nggak ada bro, semua dari perjanjian baru. Jadi nggak ada tuntutan Pak Bom Bom harus membawa perjanjian lama harus dari perjanjian lama gitu. Kayak mana sih moderator? Namanya kita berdebat, masing-masing mempertanggungjawabkan perkataanmu. Saya ini kristologi dari perjanjian baru. Kau bilang Yesus pernah datang dalam perjanjian lama, mempunyai darah dan daging. Kau diam dulu, saya ngomong. Aduh, ini udah ketakutan. Jangan, sabar dulu dong. Saya ngomong dulu. Begini, Kau ngomong, saya diam. Tolong host, tolong di-mute dulu. Tolong di-mute, kau di-mute dulu. Kau di-mute, tolong diam dulu. Saya ngomong dulu. boleh. Begitu. Dengar dulu, kalau saya ngomong kau diam. Tadi kau ngomong saya diam nggak? Oke, silakan. Oke, diam dulu ya. Dengar. Silakan, Pak Bom Bom. Kita berdebat di sini tentang kristologi, oke? Kristologi berarti saya mempertahankan saya punya ilmu. Berarti saya membahas tentang kristologi, bagaimana firman Allah itu telah menjadi manusia. Kita berbicara kristologi berarti berbicara tentang kodrat, bagaimana pribadi kedua menambahkan kodratnya menjadi manusia. Saya membawa tadi Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14. Saya bentar, jangan kau potong dulu. Jangan kau diskusi dengan saya begini. Sebentar. Kemudian saya tanya kau, tadi kau tidak bisa menjawab. Sekarang saya baca 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama haruslah ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Silakan kau jawab, mempertahankan kau punya argumen bahwa kristologi sama dengan teofani.
Tidak ada itu dalam pengajaran Kristologi sama dengan teofani. Kita berbicara Kristologi tentang keselamatan, itu soteriologi, masuk ke astrologi. Terus kemudian masuk dalam Tritunggal, gimana pribadi kedua menambahkan kodratnya menjadi manusia. Pertanyaan saya sama kau anak Batak, pertanyaan yang kedua. Terlalu Ya. banyak pertanyaan Bapak, terlalu banyak. Sudah selesai yang tadi pertama. Pertanyaan yang kedua, kau kan yang tadi ini. Silakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan saya cuma yang kedua ini adalah